Apakah sudah kelihatan layarnya ya? Sudah, Pater. Jelas. Oke, eh, saya membawakan renungan atau pengajaran malam hari ini berjudul Persahabatan dalam Kekudusan. Ini bukan faktor kebetulan karena pada hari ini, tanggal 28 Oktober, pertama-tama kita mengenang dua orang kudus, yaitu Santo Simon, anak Alfeus, dan Santo Yudas yang dikenal dengan nama Tadeus. Dua sosok yang memang eh, tidak begitu dikenal sebagaimana murid-murid inti seperti Simon Petrus, eh, Yakobus, dan Yohanes, tetapi mereka berdua punya sumbangan yang sangat berarti di dalam kehidupan menggereja. Meskipun mereka bukan murid inti, tapi relasi mereka dengan Yesus justru jauh lebih dekat. Mereka adalah sepupu-sepupu Yesus sebenarnya. Yang kedua adalah pada hari ini pas kita sebagai warga negara yang baik, kita merayakan Sumpah Pemuda, di mana setiap pemuda dari daerah-daerah yang berbeda itu mengakui persekutuan atau persatuan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Itu suatu hal yang memang ada banyak perbedaan, tetapi yang ada adalah persatuan yang mau dicapai. Maka inilah dua hal yang pas, bukan faktor kebetulan saya katakan, pas hari ini menjadi permenungan kita, juga mungkin ditambahkan menjelang akhir bulan Oktober, bulan Bunda Maria, ini juga menjadi bulan persekutuan di antara anak-anak Tuhan, karena di lingkungan-lingkungan pasti selalu berkumpul bersama untuk berdoa Rosario di bulan Rosario ini. Persahabatan dalam kekudusan. Iya, memang kalau melihat kedua orang kudus yang kita rayakan ini, mereka memang eh, bersahabat karena hubungan kekeluargaan yang mereka miliki adalah mereka adalah saudara dekat, baik dari bapak atau ibu, ya, dari Tuhan Yesus yaitu Santo Yusuf dan Bunda Maria. Mereka dari mereka dua sebagai orang tua membuat kedekatan antara Yesus dengan dua orang murid yang hari ini kita kenang, yaitu Santo Simon, orang Selot, dan juga Santo Yudas Tadeus ini. Nah, mari kita coba melihat bersama-sama. Mengapa kedua rasul ini begitu penting? Meskipun nama mereka eh, adalah urutan-urutan terakhir. Kalau kita membaca dalam Injil, misalnya Injil Matius, bab yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita punya impresi, yaitu bahwa eh, nama-nama mereka yang disebutkan itu setelah nama Yakobus, anak Alfeus, lalu ada Tadeus atau Yudas, Yudas Tadeus, Saint Jude, ya, ada novena yang terkenal, novena Santo Yudas, dan ada Simon orang Selot. Jadi ini dari urutan ke-10 dan 11, karena urutan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Jadi nama-nama yang terakhir bukan berarti mereka itu eh, diabaikan, tapi sama-sama memiliki sumbangan yang besar di dalam kehidupan gereja. Apa yang istimewa, apa yang membuat mereka menjadi penting? Yang pertama adalah kita ingat bahwa mereka itu ketika mengikuti Yesus, mereka berusaha untuk melepaskan segala-galanya.
Mereka sebetulnya masing-masing itu sudah berada di zona nyaman. Tapi ketika Yesus memanggil mereka, mereka itu eh, berani untuk melepaskan segala-galanya dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan ini, hal yang pertama ini, kemampuan untuk melepaskan segala-gala, itu tidaklah mudah. Kalau kita membaca dalam Injil, kita akan menemukan impresi atau kesan-kesan tertentu. Misalnya ketika seorang pemuda yang kaya itu datang dan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus mengatakan, "Ya, Anda harus melakukan perintah-perintah Allah." Dan dia mengatakan, "Ya, itu semua saya sudah lakukan. Apa yang masih kurang?" Lalu Yesus melihat kelemahannya dan mengatakan, "Ya, pergi, jualah segala yang engkau miliki, hasil penjualan itu berikan pada orang miskin. Setelah Anda tidak punya apa-apa, datang kemari dan ikutlah saya." Dan orang muda yang kaya itu meninggalkan Yesus dan para muridnya tanpa omong apa-apa. Kenapa? Karena dia punya banyak harta. Maka Yesus mengatakan setelah itu pada para muridnya, betapa susahnya orang yang punya duit untuk masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, para rasul, termasuk Simon dan Yudas Tadius ini, adalah orang-orang yang sudah punya. Mereka miliki segala sesuatu, tapi mereka tinggalkan segala-galanya supaya bisa mengikuti Yesus dari dekat. Mereka berjalan bersama dengan Yesus yang berkeliling dan berbuat baik. Tindakan meninggalkan segala-galanya, sekali lagi saya mengatakan, ini tidaklah mudah. Tapi mereka bisa lakukan itu. Yang kedua, setelah mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, kemudian menjadi saksi atas wafat dan juga kebangkitan Kristus, ini juga menjadi momen yang sangat berguna atau sangat penting dari kedua rasul ini. Jadi meskipun nama mereka itu dalam daftar dari para penginjil itu sudah masuk ke nama-nama urutan terakhir, urutan ke-10 dan 11, namun mereka juga tetap bertahan menyaksikan penderitaan Kristus di atas kayu salib dan juga menjadi saksi kebangkitan. Mereka itu yang merasa melihat sendiri, menyentuh tubuh Yesus ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka juga lah yang bersama-sama dengan Bunda Maria menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi ini membuat mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang penting. Yang berikut, setelah Tuhan Yesus wafat dan naik ke surga, maka para rasul itu mengikuti nasihat dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan para rasul, kecuali Yudas Iskariot, itu berani meninggalkan Yerusalem kemana-mana untuk mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah. Termasuk di antara mereka adalah Simon dan Yudas Tadius ini. Maka mereka ini menjadi misionaris ya setelah peristiwa Paskahnya Kristus. Mereka pergi menjadi misionaris untuk apa? Untuk mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana cara mereka mewartakan Injil? Mereka menarasikan Yesus yang mereka kenal kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tadinya mereka juga dalam keadaan takut karena mereka menyaksikan Yesus wafat dengan tragis di atas kayu salib. Namun ketika mereka sudah mendapat anugerah Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk pergi dan menyaksikan atau bersaksi tentang Kristus. Setiap kali mereka menarasikan Kristus sendiri kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Dan ini adalah sebuah tugas misioner dari para rasul.
Dan satu hal lagi yang menjadi puncak dari kehidupan mereka adalah kemartiran. Para rasul pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, dan ujung-ujungnya adalah kemartiran mereka. Mereka wafat menumpahkan darah seperti Kristus sendiri. Jadi meskipun mereka wafat di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka menumpahkan darah karena mereka sangat mencintai Kristus. Dari para rasul itu, kecuali Yohanes Penginjil, dia itu wafat sebagai martir cinta kasih. Dia tidak menumpahkan darahnya, tapi dia menjadi saksi Kristus atau menjadi martir cinta kasih bagi banyak orang. Tapi lebih khusus untuk Simon dan Yudas yang hari ini kita kenang, mereka dua ini menjadi martir di tempat yang sama, yaitu di Suanis, daerah Persia atau daerah Iran sekarang ini. Jadi mereka mau pergi kemana-mana lewat jalan darat tentu saja. Dan mereka sebetulnya sempat ke Mesir dan akhirnya bertemu di Persia, di daerah Suanis, yang akhirnya mereka juga dibunuh sebagai martir itu. Nah, kedua-duanya itu punya keunikan. Nanti sebentar kita akan lihat apa sih keunikan dari masing-masing rasul ini. Nah, mari kita coba mengenal kedua-duanya, Simon dan Yudas. Kesebelas rasul yang tadi juga saya sudah jelaskan, mereka itu terpencar-pencar dari Yerusalem untuk bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah di negeri-negeri yang lain. Mereka berani pergi menjadi misionaris karena ini adalah petua, atau mungkin bukan petua saja. Ini adalah komando dari Yesus yang harus mereka lakukan. Ini sifatnya imperatif kategoris. Mau tidak mau, mereka harus mau pergi untuk mewartakan Injil. Dan ini memang sangat penting. Kemudian, Yudas Tadius itu berasal dari Galilea. Dan dia dari Galilea itu melewati Samaria untuk bisa menuju ke Syria, kemudian ke Armenia, lalu menuju ke Persia kuno. Ia sampai di sana dan ternyata bisa bertemu dengan Simon dan para rekan misionaris lainnya. Jadi itu adalah Yudas Tadius. Lakukan perjalanan, sampai di sana ketemu juga teman seperjuangannya, yaitu eh, Simon sendiri. Mereka lalu berhasil memenangkan jiwa begitu banyak orang ketika mereka mengajar Injil, menarasikan Yesus kepada orang banyak, dan ternyata orang-orang di kota itu begitu terpesona. Orang-orang di daerah Babilonia dan orang-orang di kota-kota lain itu begitu terpesona mendengar narasi tentang Yesus kepada mereka. Dan mereka kerja mengikuti Yesus dengan perantaran dari kedua rasul ini. Nah, kita bisa melihat bahwa biasanya Injil itu mendapatkan pengikut dan musuh. Ada orang di Babilonia, ya, yang tadi katakan begitu banyak orang yang mendengar Yesus dan mereka tentu mau ikut Yesus. Puji Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya memusuhi Yesus. Ternyata pewartaan dari Simon dan Judas di daerah Persia itu ada kawan, ada lawan. Maka kedua rasul ini tetap berani untuk menyebut diri mereka sebagai pengikut Yesus dari Nazaret. Atau kita biasa sebut orang-orang yang mengakui diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Meskipun istilah Kristen itu nanti di Antioquia, yang di Syria. Tapi mereka, ya, kedua rasul ini
tetap mengakui diri mereka sebagai pengikut Yesus dari Nazaret. Inilah keberanian mereka yang sebentar akan mengantar mereka kepada kemartiran mereka. Injil itu menyebut Santo Simon sebagai rasul ke-10 sebelum Yudas Tadeus, dan inilah yang tadi saya katakan, urutan-urutan mereka itu yang paling terakhir. Kadang-kadang bisa dikatakan mereka ini terlupakan. Karena yang paling terkenal pasti murid-murid inti dari Yesus, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Andreas, saudara Simon Petrus, itu adalah pendukung, ya, pendukung atau pelengkap. Jadi nama-nama mereka itu, ya, yang sering muncul dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil itu adalah tiga nama yang disebut murid inti. Wah, yang urutan ke 10 dan 11 ini memang bagi kita, waduh, nama mereka juga tidak begitu disebut. Untung bahwa Yudas itu ada apa ya? Ada surat Yudasnya yang paling singkat di dalam Perjanjian Baru. Meskipun demikian, kedua-duanya saya katakan tadi, karena adalah rasul-rasul yang penting, Santo Yudas Tadeus itu di mana-mana masih dikenang sebagai eh, perantara yang baik. Maka ada novena Santo Yudas yang terkenal. Ya. Nah, orang-orang Bizantium itu mengidentifikasi Simon, ya, orang Selot ini, sebagai Nathanael dari Kana dan kepala kantin ketika ada pernikahan di Kana. Jadi ada tradisi seperti itu. Kalau kita baca Injil Yohanes bab yang kedua, ketika Maria, Bunda Maria dan Yesus serta para murid diundang untuk datang ke pesta, di mana Yesus itu melakukan mujizat yang pertama dan menunjukkan kemuliaannya di depan banyak orang, kepala kantinnya atau yang untuk urusan anggur-anggur itu sebenarnya adalah saudara eh, apa Simon, orang Selot ini. Mereka biasa sebut Nathanael. Meskipun sebetulnya kalau nama Nathanael itu lebih identik dengan Bartolomeus, Rasul Bartolomeus. Tapi orang-orang di gereja timur itu menganggap dia itu Nathanael dari Kana, karena juga kepala kantin dalam pernikahan. Santo Fortunatus dan juga Santo Hilarius dari Poitiers itu menyatakan bahwa Simon dan Yudas Tadeus dimakamkan di eh, Suanir, ya, satu tempat seperti itu, sebuah kota di Persia di mana mereka mengalami kemartiran. Menurut tradisi, Simon yang disebut sebagai orang Selot atau orang Kanaan, seperti yang disebut juga oleh penginjil Matius dan juga Markus, bahwa dia bertemu dengan Yudas Tadeus yang akan menjadi rekan kerja dalam misi yang akhirnya membuat mereka menjadi martir. Jadi pertemuan mereka terutama di Persia ini betul-betul boleh katakan reuni kembali, tapi mereka akhirnya menjadi martir di sana. Nah, bagaimana kemartiran mereka? Mereka berdua itu ditangkap dan dibawa ke kuil matahari. Hukuman yang dijatuhkan kepada Simon dan Yudas adalah menyembah dewa Diana, bukan Diana yang ada di sekitar kita, ya, Dewi Diana. Dan dengan demikian itu berarti mereka harus menyangkal Kristus sendiri. Apakah mereka mau? Tentu saja tidak. Mereka sudah ikut Yesus selama 3 tahun, menyaksikan segala-galanya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana mungkin diajak untuk menyembah Dewi Diana? Ya enggak lah, mereka tidak mau. Yudas dan Simon itu menolak. Yudas Tadius lalu menyatakan bahwa berhala-berhala kafir itu salah. Itu adalah ungkapan dari Simon, dari Yudas Tadius.
Maka pada saat yang sama, dua orang setan yang mengerikan keluar dari kuil matahari, lalu menghancurkan eh, kuil itu. Karena itu, orang-orang pada ketakutan. Kok bisa terjadi seperti itu? Maka pada akhirnya, kedua rasul ini menjadi martir. Mereka diserang secara kejam dan akhirnya dibunuh. Kalau tadi orang-orang kudus tertentu seperti eh, Santo Fortunatus dan juga Hilarius Poitiers, mereka mengatakan bahwa mereka dikuburkan di Persia, tapi religi mereka itu disimpan di Basilika Santo Petrus. Ada keyakinan seperti itu. Santo Simon dan Yudas itu berbicara kepada kita bahwa mereka betul-betul menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Kedua-duanya tidak banyak berbicara. Yudas bisa menulis surat Yudas, meskipun sangat singkat. Kalau Simon orang Selot, dia ini karena orang-orang Selot itu kan orang-orang yang gerilyawan, yang berjuang untuk mau mengusir para penjajah Romawi. Maka dia tidak banyak ngomong. Dia sebetulnya, dan sebentar kita akan lihat, menyusun strategis supaya bisa mengusir bangsa Romawi sebagai bangsa penjajah. Namun yang mereka tunjukkan kepada kita adalah kesalehan mereka. Kenapa mereka menunjukkan kesalehan? Karena memang mereka itu mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Kemanapun Yesus pergi, ketika mereka meninggalkan segala-galanya, mereka lalu ikut Yesus kemanapun dia pergi. Inilah satu bentuk kesalehan yang mereka tunjukkan dalam keheningan mereka. Yang kedua, kerendahan hati. Meskipun dalam Injil itu nama mereka di urutan ke-10 dan 11, namun demikian mereka mau menunjukkan pada kita kerendahan hati mereka yang begitu dalam. Dan itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah ketaatan mereka. Mereka taat pada Kristus yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Atau perkataan lain dari Yesus yang mendorong mereka, pergilah, aku mengutus kamu seperti ke tengah-tengah serigala. Jadi kemartiran itu sudah uh, menjadi tujuan akhir dari kehidupan mereka. Jadi apa yang Yesus sabdakan pada mereka, kedua rasul ini, Simon dan Yudas Tadeus, betul-betul menghayatinya sampai tuntas. Tadi saya katakan, pergi sampai ke ujung dunia untuk mewartakan Injil. Dan yang kedua adalah mereka menjadi martir karena mereka seperti anak domba yang diutus ke tengah serigala. Jadi itulah kehidupan mereka berdua yang benar-benar luar biasa. Ada juga yang mengatakan, iya, ada religi mereka itu. Ada yang disimpan di Vatikan, di Santo Petrus. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, mereka juga disimpan di Katedral Toulouse di Prancis. Entahlah. Yang penting bahwa kedua rasul ini wafat sebagai martir. Mari kita coba melihat atau mengenal Santo Yudas secara pribadi. Santo Yudas Tadeus atau Santo Yudas atau yang Santo Matius menyebutnya sebagai Tadeus, ya, itu memang dikenal dengan nama demikian. Kalau kita membaca dalam Injil Matius bab 10 ayat yang ketiga dan dalam Injil Markus bab 3 ayat 18, kita akan menemukan aliasnya seperti ini, ya, alias Tadeus. Maka kadang-kadang orang menggunakan nama Yudas, mereka mungkin merasa minder karena berpikir tentang Yudas Iskariot. Ya, maka padahal yang dimaksudkan ini adalah Yudas Tadeus, ya, yang juga menulis surat Yudas. Yudas bukanlah orang yang sama dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 22 dan 23, itu langsung dijelaskan oleh Yohanes, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Itu adalah label. Di Injil-Injil sinoptik juga sama. Melabeli Yudas Iskariot sebagai sang pengkhianat. Dan ini yang berbeda dengan Yudas Tadeus menurut Injil Matius dan juga Injil Markus. Ciri khas dari Yudas Tadeus dalam gambar adalah ia memang memegang gambar Yesus di tangan. Ini yang uh, kita lihat. Memang ada tradisi yang menceritakan bahwa ada seorang raja yang kena penyakit kusta. Kemudian Santo Yudas Tadeus ini meminta seorang pelukis untuk mengantar gambar Yesus dan gambar itu menutup wajah orang tersebut dan pada akhirnya Yesus sendiri menampakkan diri kepada Yudas dan juga pada raja yang kena kusta itu. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Yudas, kemudian gambar yang ada dia titip kasih ke raja itu dan akhirnya raja itu menjadi sembuh. Maka di gambar-gambar Santo Yudas Tadeus itu selalu ada eh, dia selalu pegang gambar Yesus yang ada di dada. Santo Yudas Tadius juga itu dikenal sebagai santo pelindung bagi orang-orang yang putus asa atau sedang dirundung duka. Jadi kalau di antara kita ada yang sedang putus asa, berdoalah kepada Santo Yudas Tadius. Dalam tradisi, itu Santo Yudas Tadius ini memang hubungannya sangat dekat juga dengan Yesus sebenarnya. Dari kitab suci, kita mendapat gambar bahwa ayah, ya, ayahnya bernama Alpheus. Dia adalah saudara laki-laki dari Santo Yosef, bapa pengasuh dari Yesus. Sedangkan ibunya bernama Maria Kleofas, yang merupakan sepupu dari Bunda Maria sendiri. Jadi, kedekatan mereka itu pada orang tua dari Yesus sendiri. Santo Yudas Tadius itu dikenal sebagai, tadi sudah dikatakan, pelindung bagi orang-orang yang putus asa dan mereka juga yang dirundung atau yang eh, ya sesuatu yang membuat orang putus asa, mereka pasti datang pada Tuhan melalui sepupu dari Yesus sendiri, yaitu Santo Yudas Tadius. Yudas Thaddäus itu dikenal sebagai seorang penulis, ya. Dia menulis surat Yudas. Di sini saya tampilkan dua hal yang singkat dari kehidupan Santo Yudas ini. Surat Yudas yang kita kenal itu menghimbau orang-orang Kristen supaya berjuang untuk mempertahankan iman yang telah dipercayakan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau kita membaca dalam surat Yudas bab 1 ayat 3, kita langsung mendapatkan kesan seperti itu. Ya. Orang Kristiani harus berjuang. Itu penting. Yang kedua, supaya bisa berjaga-jaga, ya, orang-orang para pengikut Kristus harus selalu berjaga-jaga terhadap orang-orang yang menyelewengkan kasih karunia dari Allah sendiri. Ini kita bisa lihat dalam uh, surat Yudas ayat yang keempat. Itu kita punya impresi yang juga sangat bagus. Jadi buah karya dari Santo Yudas ini mau mengingatkan kita untuk selalu berjuang, mempertahankan iman, dan kita juga selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Karena selalu saja ada musuh, ya, ada iblis yang bisa mengganggu. Karena itu orang selalu berusaha untuk berjuang, mempertahankan iman, dan juga selalu berjaga-jaga. Itu adalah Santo Yudas Tadeus. Bagaimana dengan Santo Simon yang tadi kita lihat secara umum? Simon juga sebetulnya punya kedekatan, ya, dengan eh, Santo Yudas dan juga dengan Yesus sendiri. Dalam tradisi dikatakan Simon adalah putra dari Kleofas, saudara laki-laki dari Yusuf juga, yang juga membuatnya menjadi sepupu dari Yesus. Maka orang sebut Simon itu sebagai saudara sepupu dari Yesus.
Simon bukanlah orang yang sama dengan Simon Petrus. Bukan. Ini Simon yang lain, yang disebut Simon orang Selot. Dan tadi juga saya singgung bahwa Simon disebut orang Selot karena Selot adalah golongan para gerilyawan yang selalu punya rencana supaya bisa menumbangkan kekuasaan Romawi di Palestina pada saat itu. Karena itu Simon orang Selot ini memiliki hidden agenda. Dia ikut Yesus tidak hanya karena relasi kekeluargaan yang mereka miliki, tapi lebih dari itu, dia sebetulnya punya rencana begini. Kalau saja Yesus nanti bisa menjadi raja, maka eh, Simon, orang Selot ini, bisa menjadi panglima militernya. Jadi ada hidden agenda yang dia miliki. Nantinya, ya pasti kecewa sebagai manusia. Ternyata Yesus bukan menjadi raja sebagaimana yang dia pikirkan, tapi yang Tuhan pikirkan. Di gereja timur atau gereja ortodoks, itu meyakini bahwa Simon itu meninggal dengan tenang di Edessa, tetap di daerah Persia juga. Sedangkan kita sebagai gereja barat atau gereja Katolik itu lebih meyakini Simon itu berkhotbah di Mesir, kemudian melakukan perjalanan ke Persia, lalu akhirnya bertemu dengan Yudas Tadius di sana, yang pada saat itu sedang bekerja di Mesopotamia atau daerah sekitar Babilonia, ya, di mana mereka juga akhirnya menjadi martir. Jadi ada banyak tradisi yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting di sini bukan tradisi-tradisi yang berbeda itu. Ya. Nah, coba kita tadi saya terangkan pada kalian semua bahwa kalau kita memperhatikan Santo Yudas Tadius itu punya ciri khas adalah gambar Yesus karena dia punya apa eh, mujizat yang terjadi dengan raja yang kena kusta dan disembuhkan dengan eh, gambar Yesus yang dipakai untuk menutup mata. Sedangkan untuk Santo Simon, orang Selot, itu disimbolkan dengan seorang yang memegang gergaji. Ya. Kenapa disebut pakai gergaji? Karena diceritakan bahwa Simon ini, ya, ketika wafat bersama dengan eh, Yudas Tadius, dia itu badannya itu dipotong-potong dengan gergaji, ya, dipotong-potong dengan gergaji. Jadi begitu tragis. Ada tradisi yang mengatakan seperti itu. Ya, maka Simon lalu karena kemartirannya dibunuh dengan cara yang keji, dengan digergaji, ya, maka eh, dia menjadi pelindung dari para penebang kayu, penebang pohon, dan juga para penyama kulit, ya, karena dia sedang pegang gergaji ini. Selanjutnya, satu hal yang juga ingin saya eh, terangkan di sini adalah tentang persaudaraan dari para rasul. Kalau kita membaca Injil sinoptik dan juga Injil Yohanes, persaudaraan para rasul itu selalu ada. Tadi saya sudah terangkan bahwa ketika Yesus setelah wafat dan naik ke surga, para murid itu mematuhi ajaran Yesus dengan pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, apalagi mereka setelah mendapat anugerah Roh Kudus sendiri di hari Pentakosta. Nah, para rasul itu seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah rasul-rasul inti yang saya katakan tadi. Adalah rasul inti. Kenapa disebut rasul inti? Karena dalam momen-momen yang sangat penting, itu ketiga rasul ini ada. Misalnya, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor, maka tiga rasul inti ini ada di sana. Ada Simon Petrus, ada Yakobus, dan saudaranya adalah Yohanes. Andreas di mana? Itu di poin yang kedua, Rasul Andreas, saudara dari Simon Petrus, itu diangkat sebagai rasul pendukung yang terbaik. Kenapa rasul pendukung? Karena kakaknya, yaitu Simon Petrus. Jadi dia layak disebut rasul pendukung. Tapi saya kembali ke rasul inti tadi. Rasul inti seperti Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak hanya di Gunung Tabor. Tapi ketika
sebuah mujizat besar yang dibuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan anak perempuan Yairus. Itu ketiga murid ini ada di sana. Yesus membawa mereka bertiga. Untuk apa membawa mereka bertiga? Karena mereka ini menjadi saksi, sebuah kesaksian bahwa kebangkitan anak perempuan Yairus itu benar-benar sah. Ya. Kalau hanya satu mungkin diragukan, tapi tiga orang kesaksian tidak bisa diragukan. Satu lagi adalah murid inti ini yang di Taman Getsemani, itu mereka ini yang menemani Yesus. Meskipun mereka juga ketiduran, tapi mereka bertiga ini yang disebut-sebut dalam peristiwa di Taman Zaitun. Jadi ada rasul inti, kemudian rasul pendukung yang terbaik, kemudian ada Bartolomeus dan juga Matius. Itu disebut sering disebut dalam eh, Injil karena memang mereka punya keunikan dalam panggilan. Kalau Bartolomeus atau disebut juga Nathanael dalam Injil Yohanes itu kehidupannya sangat menarik. Perjumpaan dengan Yesus itu membuat dia akhirnya mengakui imannya di hadirat Yesus. Itu adalah Bartolomeus atau Nathanael. Kalau Matius itu unik karena apa? Karena dalam Injil ya dia menceritakan tentang panggilannya sendiri. Atau kalau kita coba lihat dalam Injil Markus, ya Matius itu dipanggil atau disebut Lewi, dipanggil ketika dia sedang kerja sebagai pemungut cukai. Beberapa rasul yang lain seperti Simon dan Yudas yang kita sedang bahas ini ya adalah kelompok para rasul tanpa ada keterangan yang lebih lanjut tentang mereka. Tidak banyak cerita tentang mereka. Yudas itu eh, disebut Tadeus, sedangkan Simon adalah orang sel. Itu yang tadi sudah diterangkan. Namun demikian, sebagaimana saya tekankan tadi, meskipun nama mereka tidak setenar atau seheboh, seviral eh, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, atau paling kurang Andreas sebagai murid pendukung, tetapi mereka memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka, yaitu kemartiran. Bahkan kita saksikan gambar ini dengan gergaji, tubuh mereka itu siap dipotong-potong. Kedua rasul ini juga memiliki masalah identitas diri. Karena dari situ, meskipun mereka sebetulnya soal identitas mereka itu berdekatan, mereka adalah sepupu-sepupu Yesus. Ya. Tetapi eh, nama mereka itu tidak banyak dibahas dalam tulisan-tulisan suci, terutama dalam Injil-Injil ini. Menurut kitab suci, sebuah nama adalah tanda identitas terdalam dari seseorang. Itulah sebabnya nama-nama seringkali menyertakan bar seperti kemarin dalam Injil hari Minggu, Bartimeus, berarti anak Timeus. Jadi hanya anak dari Timeus untuk bisa memperjelas akar kekeluargaan. Jadi misalnya kemarin dalam Injil Bartimeus, ya sebetulnya tidak ada nama yang itu. Dia adalah anak dari Timeus untuk memperjelas identitas keluarga. Itulah sebabnya ketika Yesus mengakui pengakuan iman dari Santo Petrus, dia berbicara kepada Santo Petrus dengan nama Simon bin Yunus. Matius bab 16 ayat 17. Maka dalam persaudaraan, ya, persaudaraan ini memang eh, ada aliasnya, ada keunikannya. Maka ini juga yang berhubungan dengan kedua rasul ini. Simon, orang Selot. Yudas, yang disebut juga Tadeus. Jadi ada nama lain yang sebetulnya mau mengatakan nama itu menunjukkan jati diri yang terdalam. Karena itu dengan melihat nama-nama mereka, para rasul ini, saya teringat pada apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus yang ke-16 tentang kedua rasul ini. Paus Benediktus ke-16 mengatakan begini, Rasul Simon
dan Yudas menawarkan pesan persatuan dan semangat Kristiani. Pesan persatuan karena keduanya memang berbeda. Satu Simon orang Selot, satu Yudas Tadius, tetapi di balik perbedaan itu, mereka justru menawarkan pesan persatuan dan juga semangat Kristiani. Maka Paus Benediktus mengatakan, seringkali kita cenderung untuk berpegang pada perbedaan dan juga perlawanan. Itu yang lebih mendominasi diri kita. Kita lebih 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 cenderung melihat manakah perbedaannya dan manakah yang menjadi kontradiksi atau perlawanannya. Tapi kita lupa bahwa di dalam Yesus Kristus kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan konflik-konflik tertentu. Tidak ada lagi perbedaan sebenarnya. Itu satu bentuk pewartaan dari Paus Benediktus. Dan dia mengatakan juga, Simon dan Judas itu membantu kita untuk terus-menerus berusaha untuk menemukan kembali dan menghayati tanpa lelah keindahan iman Kristiani. Dan juga mengetahui bagaimana kita berusaha untuk memberikan kesaksian yang kuat pada saat pada semua orang dan pada saat yang tepat. Jadi kedua rasul ini di balik perbedaan-perbedaan mereka, ternyata mereka menurut Paus Benediktus ke-16 memberi kepada gereja hal-hal yang luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita pelajari dari kedua rasul ini? Dari semua uraian yang saya jelaskan dari tadi, itu membuat kita bisa mengambil beberapa poin yang penting ini. Yang pertama, persahabatan dalam kekudusan. Mereka tetap bersahabat. Dari gambarnya, ini membuat kita benar-benar terinspirasi. Jadi, eh, kebersamaan mereka ini benar-benar mengantar mereka kepada kekudusan. Meskipun mereka untuk sampai ke Persia melewati jalan yang berbeda, ada satu yang melewati Samaria, kemudian sampai ke Persia, ada satu dari Mesir turun ke Persia. Bertemu di Persia, sambil bereunian, akhirnya mereka wafat sebagai martir. Inilah kekudusan yang mereka tunjukkan kepada kita. Persahabatan mereka membawa mereka kepada kekudusan. Dan ini bisa menjadi guru kehidupan bagi kita. Kita haruslah berusaha untuk membangun persahabatan supaya bisa mencapai kekudusan. Maka LPF sebagai satu kelompok ini haruslah menjadi seperti ini. Persahabatan dalam kekudusan. LPF tidak bisa menjadi tempat untuk bergosip. Paus Fransiskus, no way. Tidak ada tempat untuk bergosip di dalam gereja. Maka LPF ini bukan, saya katakan tadi, bukan menjadi tempat untuk bergosip. Bukan menjadi tempat untuk kita menilai kaya dan miskin, putih dan hitam. Bukan. LPF, Loving Prayer Family, itu ada di sini. Maka ini menjadi poin yang sangat indah, persahabatan dalam kekudusan. Maka Loving Prayer Family tidak harus menutup pintu rapat-rapat pada kelompok untuk bergosip atau menceritakan orang lain. Itu yang adalah tantangan-tantangan yang harus kita jauhi. Tidak ada tempat bagi hal-hal seperti ini dalam LPF, Loving Prayer Family. Kalau demikian, maka persahabatan dalam kekudusan akan terwujud dalam LPF. Kalau tidak, gagal sebagai LPF, Loving Prayer Family, ketika ada hal-hal negatif yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, hidup dalam keheningan. Kedua rasul ini di urutan 10 dan 11. Dan boleh dikatakan mereka benar-benar dalam keheningan. Tidak seheboh atau setenar atau viral
dari rasul-rasul inti. Maka LPF perlu belajar dari keheningan ini. Kalau namanya loving family prayer, maka aspek prayer ini, doa dalam keheningan, itu penting. Jadi di samping kita berdoa bersama dalam kelompok LPF, satu hal yang kita tidak boleh ingkari adalah berdoa secara pribadi dalam keheningan. Meditasi, adorasi, itu adalah doa-doa dalam keheningan kita. Itu menjadi penting. Maka bagi saya, poin kedua, keteladanan dari kedua orang kudus ini juga menginspirasi LPF. Tidak hanya doa ramai-ramai dalam kelompok, itu gampang. Tapi doa keheningan juga penting. Kalau kami dalam biara ada meditasi, ada doa hening, maka hendaknya dalam LPF juga ada saat-saat istimewa kita hening dalam doa kita. Kalau dalam doa bersama dalam kelompok, kita pasti beramai-ramai. Tapi doa pribadi itu harus menjadi doa hening. Itulah loving prayer family. Prayer, doa dalam keheningan. Itu aspeknya. Lalu yang ketiga adalah kemartiran, adalah kasih. Dua orang kudus yang saya tampilkan di sini adalah martir. Dan mereka menjadi martir karena kasih kepada Kristus. Maka hendaknya LPF juga menunjukkan kemartiran. Kemartiran tentu tidak harus menumpahkan darah. Tapi kemartiran yang LPF bisa tunjukkan adalah dengan bersaksi atas iman kepada Kristus. Kesaksian dalam kasih kepada orang-orang lain. Itu yang penting. Jadi kemartiran kita saat ini bukan menumpahkan darah lagi. Tidak. Tapi kesaksian kita zaman ini adalah kita mewartakan kasih. Kita menunjukkan kasih Kristus dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah nilai-nilai yang sangat indah dari kedua rasul ini. Yang indah adalah kesalehan hidup mereka. Kesalehan dengan yang mereka tunjukkan apa? Mereka diminta untuk menyembah berhala, ya, Dewi Diana tadi. Tapi mereka menolak. Ini adalah aspek kesalehan kita. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, jangan menyembah berhala. Singkirkanlah berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Jimat-jimat, ya. Jangan-jangan orang LPF juga punya jimat-jimat. Percuma saja kita bertemu untuk berdoa kalau masih punya jimat-jimat. Tuhan harus menjadi andalan kita satu-satunya. Itu adalah kesalehan. Lalu yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu kebajikan yang sangat luar biasa. Kita harus rendah hati. Dan yang ketiga adalah ketaatan. Kedua rasul ini taat dan sampai menjadi martir. Ini kiranya hal-hal yang bisa saya bagikan dalam uh, pertemuan kita ini. Sungguh dua rasul ini memberi inspirasi yang luar biasa.